Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sucian dengan NIM D011937 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pondasi tiang bor pada proyek Cikini Gold Center. Perhitungan daya dukung ujung tiang. Perhitungan daya dukung ujung tiang direncanakan dengan menggunakan dimensi D. Berikut contoh dapat dilihat. Berikut contohnya di mana KP yaitu kapasitas daya dukung, di mana luas penampang ujung tiang M pangkat 2, C yaitu nilai kohesi pada ujung tiang NC, dan faktor daya dukung yang telah disesuaikan untuk tanah di bawah. Perhitungan daya dukung selimut tiang yaitu tiang terletak pada tanah kohesif. Dalam hal ini penulisan menggunakan metode alfa. Rumusnya sebagai berikut, yaitu Q sama dengan kali AS kali F. AS sama dengan Pi kali L, F kali dengan Q kali CU. Dengan AS, luas tiang M pangkat 2, P sama dengan kili di tiang M pangkat 2, L yaitu panjang tiang, F kecil yaitu gesekan selimut, dan Q yaitu faktor adhesif, dan CU yaitu tanah underage. Berdasarkan perhitungan daya dukung selimut total yang didapat yaitu 23,550 ton. Perhitungan daya dukung ultimate tiang QU yaitu kapasitas ultimate neto tiang tunggal QU adalah jumlah dari tahanan ujung bawah ultimate QB dan tahanan gesek ultimate QS antara dinding tiang dan tanah di sekitarnya dikurangi dengan berat sendiri tiang. Heri Kristadi Hardiatmo 2006, maka daya dukung ultimate tiang QU yang didapat adalah 409,247 ton. Perhitungan daya dukung dapat dilihat yaitu faktor aman yang disarankan oleh Rees dan Neil pada tahun 1969 untuk struktur bangunan permanen dengan kontrol dengan diambil faktor keamanan sama dengan 2,5, di mana QU daya dukungan total atau T, KP kapasitas daya dukung ujung atau T, sedangkan KS adalah kapasitas daya dukung selimut tiang T, dan FK yaitu faktor aman. Selanjutnya itu jumlah tiang adalah hasil pembagian antara beban per kolom dengan daya dukung izin pondasi. Contohnya sebagai berikut, yaitu bisa dilihat di mana N sama dengan jumlah tiang pondasi, P sama dengan beban per kolom atau ton, Q izin sama dengan daya dukung izin pondasi tiang ton, maka jumlah tiang pada titik J11 adalah 3 buah. Pada perhitungan efisiensi kelompok tiang ini, penulisan menggunakan metode poles dan Reset. Berikutnya yaitu perhitungan penurunan pondasi settlement. Yang pertama, penurunan pondasi tiang tunggal berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode semi-empires, S sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. Yang kedua, penurunan kelompok tiang. Untuk menghitung penurunan kelompok tiang, banyak metode yang dapat digunakan. Dapat dilihat dengan menggunakan metode yang dikeluarkan oleh Mayber pada tahun 1976. Berdasarkan hasil perhitungan penurunan pondasi tiang, kelompok yang diperoleh adalah 0,0037 meter sampai 0,01 meter. Pondasi tiang sering harus dirancang dengan memperhitungkan beban-beban horizontal atau lateral seperti beban angin, tekanan angin, tanah lateral, beban gelombang air, benturan kapal, dan lain-lain. Besarnya beban lateral yang harus didukung pondasi tiang tergantung pada rangka bangunan yang mengirim gaya material tersebut ke kolom bagian bawah. Defleksi yang terjadi akibat beban lateral adalah sebesar 1/4 inci atau 0,00635 m. Duncan JM N. Evans LT 1982. Penulangan pondasi yang pertama tulangan longitudinal, yang kedua tulangan geser. Selanjutnya penutupan dimensi dan penulangan pelcap. Pelcap adalah salah satu bagian dari struktur bawah yang berfungsi sebagai pengikat untuk kelompok pondasi tiang. Untuk mengulangi tegangan pada penutup tiang terlalu besar, tiang sebaiknya dipasang dengan bentuk geometri yang tersusun dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan,
Diperoleh dimensi pil cap bervariasi pada tiap titik pondasi dengan panjang lebar 1,3 meter sampai 7,3 cm dan tebal pil cap yang bervariasi yaitu 0,9 m 1 meter 1,2 sampai dengan 1,4 meter serta tulangan pil cap yang digunakan bervariasi antara D sampai 25 sampai 30 sampai dengan D25 sampai dengan 90. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya bawakan, lebih kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.